Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai utang piutang. Memahami ketentuan utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang disebut dengan dainun. Istilah dainun ini juga sangat terkait dengan istilah qardun yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Utang piutang adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang. Dan pihak berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun atau pertolongan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum utang piutang. Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong-menolong serta bekerja sama dalam hal kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Pada dasarnya, pemberian utang kepada seorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan atau mubah, yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter. Hukum utang piutang menjadi haram jika meminjamkan untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalkan untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Rukun dan syarat utang piutang dalam Islam. Adapun yang menjadi syarat utang piutang dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, harta yang dihutangkan jelas dan dari harta yang halal. Yang kedua, pemberi pinjaman tidak dibolehkan mengungkit masalah hutang dan tidak menyakiti perasaan pihak yang piutang atau yang meminjamkan. Yang ketiga, pihak yang meminjamkan niatnya adalah untuk mencukupi keperluannya dan mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutangkan secara benar. Yang keempat, harta yang dihutangkan tidak membuat atau memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang mempiutangkan. Ada hutang piutang dalam Islam. Yang pertama, ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya. Yang kedua, pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan. Yang ketiga, pihak piutang sadar akan hutangnya harus melunasi dengan cara yang baik, dengan harta atau benda yang sama halalnya dan berniat untuk segera melunasi.
Yang keempat, sebaiknya berhutang pada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal. Yang kelima, berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat. Yang keenam, hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. Yang ketujuh, memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang. 8. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutangkan dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi. Manfaat hutang piutang. Hutang piutang sangat besar manfaatnya karena dengan hutang piutang seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, bagi orang yang mampu sebaiknya memberikan hutang kepada orang yang memerlukan sehingga tercipta sikap gotong royong sesama manusia. Kewajiban orang yang berhutang. Orang yang berhutang wajib mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Apabila sampai batas waktu tersebut belum dapat mengembalikan, dia harus menyampaikan hal tersebut kepada pemberi hutang. Demikian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.